Susahnya kerja di Indonesia membuat Gen Z rame-rame di media sosial, membuat tagar kabur aja dulu ya. Jadi fenomena tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial itu mencerminkan keinginan generasi muda Indonesia untuk mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Tagar kabur aja dulu yang viral di media sosial menjadi cermin keresahan sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, terhadap kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri. Munculnya tagar kabur aja dulu merupakan ekspresi kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan politik dalam negeri. Banyak yang merasa masa depannya tidak menentu di Indonesia hingga mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri. Seperti yang diungkapkan oleh akun Export. Baru rame kabur aja dulu, gue udah bilang dari beberapa tahun lalu katanya Indonesia ini makin kacau, bisnis makin gak sehat, permainan orang dalam, impor menggila, deflasi terus menaik, gaji gak naik, kualitas hidup gak ada. Makanya gue pindah ke luar negeri, buka bisnis di luar negeri. Nah, pengamat ketenaga kerjaan juga dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, yaitu Bapak Tajudin Nur Effendi, memberikan perspektif yang berbeda tentang hal ini. Ia menilai fenomena ini sebagai hal yang lumrah dan bukan berarti menunjukkan kurangnya kecintaan pada tanah air. Kabur bukan berarti tidak cinta Indonesia ya. Mereka berharap nanti kalau situasi sudah membaik, situasi politik atau ekonomi sudah membaik, nanti pulang lagi, dan itu bisa saja terjadi jelasnya. Nah, meski terlihat sebagai solusi, perlu pertimbangan matang sebelum memutuskan keluar dari negara Indonesia, apalagi untuk jangka waktu yang lama. Nah, simak peluang dan tantangan yang akan dihadapi sebelum memutuskan tinggal di luar negeri ya. Peluang pekerja di luar negeri tahun 2025. Jadi tahun 2025 ini menawarkan peluang bagi pekerja kantoran Indonesia di berbagai negara ya. Jadi ini negara-negara maju masih memerlukan tenaga kerja terampil di berbagai sektor, namun persaingan tetap ketat, membutuhkan persiapan yang matang ya. Nah, beberapa negara yang berpotensi menjadi tujuan kita diantara lain yaitu Singapura ya. Pusat ekonomi Asia Tenggara, Singapura menawarkan berbagai peluang di sektor keuangan, teknologi, dan pariwisata ya. Namun persaingan tinggi dan biaya hidup yang mahal di Singapura perlu dipertimbangkan juga ya. Kemudian negara Malaysia. Negara tetangga ini relatif mudah diakses dan menawarkan peluang di berbagai sektor termasuk teknologi dan manufaktur ya. Namun persaingan juga cukup ketat. Kemudian ada juga negara Australia. Negara ini dikenal dengan standar hidup yang tinggi dan peluang kerja di sektor pertambangan, teknologi, dan kesehatan. Namun persyaratan imigrasi cukup ketat juga ya. Kemudian negara selanjutnya yaitu negara Kanada. Kanada menawarkan program imigrasi yang lebih mudah diakses dibandingkan negara-negara lain dengan peluang kerja di berbagai sektor, namun kondisi cuaca yang dingin perlu dipertimbangkan juga. Kemudian negara selanjutnya ada Amerika Serikat. Negara ini menawarkan puluhan kerja yang sangat beragam, terutama di sektor teknologi dan keuangan. Namun persyaratan imigrasi juga cukup ketat dan persaingan juga cukup tinggi. Meskipun peluangnya besar, bekerja dan berimigrasi ke luar negeri juga dihadapkan berbagai tantangan ya. Anda yang tertarik bergaduh nasib pindah ke luar negeri harus menyimak beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut.
Di antaranya yaitu persyaratan visa dan izin kerja. Proses perolehan visa dan izin kerja bisa rumit dan memakan waktu lama. Persyaratannya juga berbeda-beda di setiap negara ya. Kemudian biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup di negara maju cenderung lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Perlu perencanaan keuangan yang matang agar dapat bertahan hidup. Kemudian budaya kerja yang berbeda. Setiap negara mempunyai budaya kerja yang berbeda. Penting untuk beradaptasi dan memahami budaya kerja setempat agar dapat bekerja secara efektif. Kemudian hambatan bahasa juga ya. Kemampuan berbahasa asing terutama bahasa Inggris sangat penting untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja dan klien. Kemudian kesehatan dan asuransi. Memastikan Anda memiliki asuransi kesehatan yang memadai sangatlah penting untuk menjaga kesehatan selama berada di luar negeri. Kemudian ada imbauan Kementerian Luar Negeri soal kabur aja dulu. Mengutip dari kanal global liputan6.com, meskipun tagar ini viral, Kementerian Luar Negeri Indonesia memberikan peringatan tentang pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum keputusan untuk bekerja atau tinggal di luar negeri ya. Satu hal yang kita tegaskan, hak setiap warga negara bekerja di luar negeri. Namun lakukan dengan proses yang benar dan jalur yang legal. Nah, demikian pesan dari Direktur Perlindungan Negara Indonesia atau WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judan Nugraha kepada awak media dalam jumpa pers ya pada Kamis kemarin. Juda mengatakan dari 67.297 kasus hukum yang dihadapi WNI pada 2024, mayoritas kasus pelanggaran keimigrasian. Yang artinya apa itu? Banyak warga negara Indonesia bekerja di luar negeri masih melalui jalur non-prosedural. Jadi para imigrasinya belum mantap. Ya pun menyambungnya ke depannya kita ingin mendorong imigrasi aman, perlu kita tingkatkan ya. Jadi pertama tentunya kita kuatkan tata kelola imigrasi yang murah, mudah, dan aman. Kemudian ketika pola imigrasinya sudah tercipta, maka kualitas hukum juga harus dilakukan. Pihaknya menekankan pentingnya riset yang matang serta persiapan yang baik sebelum berangkat ke negara tersebut. Jadi kabur aja dulu, tegas Kementerian Luar Negeri bukanlah solusi yang instan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.